Hola hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Untuk melanjutkan Alchemy Supreme atau Babang Supitin, kita review dulu untuklah di part sebelumnya. Demi menyelamatkan nyawa dari Nona Meyer yang sudah terluka parah akibat pertarungan sebelumnya, Petin meminta beberapa bahan kepada ketua akademi. Tetapi, ada salah satu bahan yang tidak bisalah mereka penuhi, yaitu kristal Roes, yang dimana kristal Roes ini ternyata telah dipergunakan oleh mereka untuklah memperkuat formasi dalam menyegel Raja Iblis Es. Jadi ya, jika mereka melepaskan formasi tersebut, maka seluruh para warga akanlah terkena imbasnya, tetapi Petin akanlah mencoba menaklukkannya. Setelah berada di sana, Petin tidaklah membuang waktunya. Dia langsunglah menghancurkan beberapa rantai yang mengikat tubuh Raja Iblis. Setelah dia benar-benar bebas sepenuhnya, Raja Iblis langsunglah mengerahkan serangan. Namun, berbagai serangan yang dikerahkan oleh Raja Iblis Es sama sekali tidaklah berguna di hadapannya Petin. Setiap serangannya selalu ditahan, justru dialah yang terus-terusan terkena serangan. Setelah pukulan dan tendangan terus-terusan dikerahkan, sang Raja Iblis Es ternyata masihlah belum menyerah dalam pertarungan ini. Dia teruslah bangkit meskipun dirinya sama sekali tidak berdaya di hadapannya. Untuk mereka berdua sampai geleng-geleng kepala, mereka tidak percaya kalau Petin ternyata sekuat ini. Maka dengan kehadiran dari Petin, bisa saja dia menghabisi Raja Iblis Es. Untuk sang ketua akademi, tampaknya mulai percaya dengan berita kalau Petin telah menghabisi Kaisar Wu. Pertarungan masihlah belum berakhir. Dari serangan yang dikerahkan oleh Petin, membuat Raja Iblis Es benar-benar sangatlah begitu murka. Dia langsunglah membentuk tubuhnya menjadi besar atau dia melakukan evolusi secara paksa, sehingga sayap es langsunglah muncul di belakangnya. Mereka berdua memberitahu kepada Petin kalau itu adalah bentuk terakhir yang setara dengan Kaisar Wu. Jadi, jangan menganggap enteng musuhnya. Petin langsung mengkonfirmasi dengan cara angguk-angguk kepala. Lalu, pertarungan kembalilah dilanjutkan. Raja Iblis Es langsunglah mengerahkan tinjunya secara bertubi-tubi. Tetapi, sama Petin hanya ditahan dengan begitu mudah, dan dia langsung melakukan flicker ataupun ngebling ke belakangnya, sembari mengeluarkan kekuatan gerak badai tingkat 9. Alhasil, sang Raja Iblis langsunglah mendapati pukulan bertubi-tubi lagi. Dari pukulan yang begitu sangatlah keras, membuat sang Raja Iblis langsung terpental dan membentur dinding. Ditambah, kekuatan sayapnya juga telah menghilang, yang berarti pertarungan ini sudahlah berakhir. Petin langsunglah mengambil kesempatan. Dia mengeluarkan sayap api dan esnya untuklah mengakhiri ini semua. Ingat ya, tugas dia yaitu mengakhiri hidup dari Raja Iblis Es. Sehingga serangan yang begitu kuat langsunglah dikerahkan. Dan serangan tersebut berhasil menembus tubuh dari Raja Iblis Es. Setelah dari semua itu, Petin langsunglah menjentikan jarinya, membuat tubuh dari Raja Iblis Es langsunglah menghilang sekejap. Untuk sang tetua, dia hanya bisa terkesan dengan kehebatan Petin. Ternyata ada iblis yang begitu kuat di kediaman bela diri Lan Wo. Lalu untuk sang ketua, meminta kepada dirinya, beritahu kepada seluruh penatua formasi untuklah mengeluarkan roh kristal es. Namun, Petin meminta kepada mereka tidak perlu untuklah repot-repot. Dia bisa untuklah melakukannya sendiri. Mereka berdua kebingungan, meminta kepada Petin janganlah lakukan. Sebab untuk formasinya ini cukuplah begitu sulit. Jika dia mengalami kegagalan, maka kristal roh es tersebut akanlah benar-benar hancur dan dia tidak akanlah mendapatinya. Sayangnya, peringatan dari sang ketua tidaklah didengarkan oleh Petin, sebab dia sangatlah yakin seyakinnya dirinya bisa untuklah mengambil formasi roh es tersebut. Dan Petin langsunglah mengulurkan tangannya. Dia mengeluarkan seluruh kekuatan apinya untuklah membuka formasi tersebut.
Setelah api ini menyebar di bagian formasi, Petin langsunglah menyerang titik kelemahannya, dan formasi tersebut langsunglah hilang sekejap yang memperlihatkan Crystal Rose. Sontak untuk mereka berdua juga kembali terkesan dengan mempertanyakan apakah dia ini masih menjadi master formasi. Petin hanyalah menjawab, mungkin bisa dibilang seperti itu. Lalu, Crystal Rose-nya langsunglah diambil ke tangannya Petin. Dan Petin meminta kepada sang ketua untuklah menyiapkan beberapa bahan yang tersisa. Dan mereka pun langsunglah bubar dari tempat tersebut. Selagi menunggu bahan-bahan obatnya benar-benar terkumpulkan, Petin mencoba untuklah berkeliling di Akademi Bela Diri Lanhuo. Dan dia tertuju dengan arena pertarungan karena dia mendengar kabar beberapa murid sedanglah melakukan pertarungan. Dan ketika berada di sana, dia tampaklah begitu terkejut. Ternyata masih ada Qin Yu di Akademi Bela Diri Lanhuo. Dan dia sedanglah melakukan latih tarung dengan salah satu murid lainnya. Tetapi ada salah satu pria yang menganggap dirinya jauh lebih kuat daripada Petin. Bahkan dia sama sekali tidaklah mengenali sosok dari Petin. Dia langsunglah mengancam dan memberikan peringatan kepada Petin kalau dia menyukai sosok dari Qin Yu, maka hilangkan saja perasaan tersebut. Jika tidak, maka dia akanlah mendapati pelajarannya. Karena untuk senior Qin Yu hanya akanlah menjadi miliknya. Petin hanya geleng-geleng kepala dan mengucapkan semoga berhasil. Hai. Belum tahu aja ya ini murid, kalau digeplak sama Petin mungkin sudah modiar. Lalu mereka menyaksikan pertarungan yang begitu sangatlah menarik. Untuk Qin Yu ternyata sedanglah melakukan pertarungan dengan Wu Cheng, yang dimana Wu Cheng ini adalah salah satu generasi dari Petin, tetapi dia ini tidaklah mengalami perkembangan sama seperti Su Petin yang terus-teruslah berkembang sampai dia naik kelas. Bahkan dalam pertarungan ini, Qin Yu yang bisa dikatakan sebagai senior paling terlama juga, karena dia juga termasuk dari generasinya Petin. Hanya saja ya, dia memang mengulang dari awal lagi, dan memutuskan menjadi praktisi bela diri. Dari pertarungan tersebut, Wu Cheng sama sekali tidaklah berdaya di hadapannya Qin Yu. Dia terus-terusan mendapati serangan, bahkan ada salah satu serangan yang berhasil untuklah melukai wajahnya. Dari serangan tersebut, Qin Yu mendapati kesempatan atau sebuah celah untuklah menumbangkannya. Sehingga dia mengeluarkan bambu hijau yang begitu besar dan berhasil untuklah menghantam tubuh Wu Cheng sampai benar-benar tumbang dan keluar dari arena. Sayangnya, dia tidaklah mau mengakui kekalahannya. Dia hanya beralasan kalau dirinya sengaja mengalah untuklah melawan seorang wanita. Mendengar itu ya, Petin kembali geleng-geleng kepala dan langsunglah bersuara kepadanya. Wu Cheng mengapa tidaklah bermain dengannya? Mungkin saja otot-ototnya begitu tegang dan dia akanlah meluruskannya. Wu Cheng yang mendengar suara dari Petin langsunglah menoleh dan dia terkejut. Itu ternyata benar Su Petin dan dia langsunglah melarikan diri dari sana. Sementara itu, untuk Qin Yu yang tidaklah sengaja menoleh ke samping dan melihat keberadaan dari Su Petin, dia pun langsunglah berlari, membuat pria yang berada di sampingnya langsunglah kegeeran. Dia langsunglah melambaikan tangannya. Dia menganggap kalau Qin Yu sedanglah berlari ke arahnya. Tetapi hatinya langsunglah dihancurkan ketika Qin Yu langsunglah memeluk tubuh dari Petin. Bahkan Petin juga mencoba memanas-manasinya. Dia kembali memeluknya guys. Wah. Begitu juga dengan para murid lainnya, mereka sungguhlah begitu sakit hati. Bukan hanya pria satu inilah yang menyukai sosok dari Qin Yu, melainkan banyak sekali pria yang sangatlah menyukai sosok dari Qin Yu. Lalu, Petin langsunglah menoleh ke arah pria tersebut dengan mengedipkan matanya, membuat pria ini sungguhlah tidak begitu percaya. Ternyata pria yang baru saja dia temukan memiliki hubungan yang begitu erat dengan Qin Yu. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Selasa minggu depan. Untuk hari ini sampai beberapa ke depan, Mimin akanlah sedikit terlambat untuk mengupload video. Dikarenakan kondisi dari Mimin masihlah belum begitu fit ya.
Jadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena ini sedanglah pergantian musim, maka sudah pasti ada yang terkena penyakit seperti demam, tipes, bahkan ada yang gejala TBC, guys. Wah, itu sih parah ya. Semoga dari antara kalian tidak ada yang terkena gejala tersebut. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.